Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kamal Fasya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori tentang parafilia. Jadi di sini saya akan menjelaskan uh, pengertian parafilia dan jenis-jenis parafilia. Untuk kawan-kawan mohon didengarkan dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan parafilia. Oke, kita masuk ke pengertian parafilia. Parafilia adalah gangguan seksual di mana seorang memiliki ketertarikan atau fantasi seksual yang intens dan berulang terhadap objek, aktivitas, dan situasi yang tidak biasa atau tidak konvensional. Ini bisa mencakup ketertarikan terhadap benda mati, tindakan kekerasan atau perilaku yang melibatkan orang yang tidak dapat memberikan persetujuan seperti anak-anak atau hewan. Parafilia yang dianggap sebagai gangguan jika menyebabkan ketidaknyamanan atau kerusakan pada individu yang mengalaminya atau orang lain, atau jika perilaku tersebut dilakukan tanpa persetujuan yang sah. Selanjutnya kita lanjut ke jenis-jenis parafilia. Berikut adalah jenis-jenis parafilia yang sering diidentifikasi sesuai dengan DSM-5 dan literat media. Yang pertama ada fetishisme. Yang kedua ada transvestisme. Yang ketiga ada euphoretisme. Yang keempat ada exhibitionisme. Yang kelima ada voyeurisme. Yang keenam ada pedofilia. Yang ketujuh ada masokisme seksual. Yang kedelapan ada sadisme seksual. Yang kesembilan ada bestialitas. Yang kesepuluh ada nekrofilia. Yang ke-11 ada krismafilia. Yang 12 ada urofilia. Yang 13 ada kofilia. Selanjutnya kita masuk ke dampak parafilia. Parafilia dapat memberikan dampak yang beragam tergantung pada jenisnya, intensitas, serta sejauh mana hal tersebut memengaruhi individu dan orang lain. Dampak ini dapat bersifat psikologis, sosial, hukum, dan bahkan fisik. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Yang pertama ada dampak psikologis. Yang A, rasa bersalah dan malu. Individu sering merasa malu atau bersalah atau fantasi atau perilaku mereka, terutama jika bertentangan dengan norma sosial atau moral. Yang B, kecemasan dan depresi. Ketidakmampuan untuk mengembalikan dorongan seksual dapat menyebabkan tekanan emosional yang signifikan. Yang C, isolasi sosial. Individu dengan parafilia mungkin merasa sulit untuk membentuk hubungan normal karena takut dihakimi atau ditolak. Yang D, ada ketergantungan seksual. Beberapa jenis parafilia dapat berkembang menjadi kebiasaan kompulsif yang sulit dihentikan. Yang kedua ada dampak sosial. Yang A, gangguan hubungan interpersonal. Parafilia dapat mengganggu hubungan romantis atau keluarga karena kesulitan dalam berbagi atau memenuhi kebutuhan seksual. Yang B, ada stigma sosial. Masyarakat sering memandang perilaku parafilia sebagai tabu, sehingga individu dapat mengalami diskriminalisasi
atau pengucilan. Yang ketiga ada dampak hukum, tindakan ilegal parafilia yang melibatkan perilaku melawan hukum seperti pedofilia, voyeurisme, atau voyeurisme dapat mengakibatkan penangkapan, hukuman penjara, atau masuk daftar perilaku kejahatan seksual. Yang B ada pelanggaran hak orang lain. Beberapa jenis parafilia seperti ekshibisionisme atau sadisme seksual yang melibatkan korban tanpa penjelasan melanggar hak dalam privasi individu lain. Yang keempat ada dampak fisik. Cedera fisik. Yang ada cedera fisik, beberapa parafilia seperti masokisme seksual dapat menyebabkan cedera serius jika dilakukan tanpa pengamanan yang tepat. Penyakit menular seksual atau PSM, praktek seksual yang tidak aman, termasuk dengan hewan, meningkatkan risiko infeksi, kelelahan atau ketergangguan. Beberapa individu mengalami kekelemahan fisik akibat dorongan seksual yang kompulsif. Yang kelima ada dampak pada orang lain. Trauma psikologis korban pada perilaku parafilia yang melibatkan eksplorasi seperti pedofilia atau voyeurisme dapat mengalami trauma, kecemasan, atau gangguan seksual pasca trauma atau yang disingkat PTSD. Kerusakan hubungan perilaku ini dapat merusak kepercayaan dan menciptakan konflik dalam hubungan keluarga atau sosial. Kita langsung masuk ke penyebab parafilia. Parafilia adalah pola ketertarikan seksual yang tidak biasa di mana seseorang merasa terangsang oleh objek, situasi, atau aktivitas tertentu yang umumnya dianggap tidak lazim dengan masyarakat. Penyebab parafilia belum sepenuhnya dipahami, tetapi terhadap beberapa faktor yang dapat berkontribusi, yaitu yang pertama ada faktor genetik, keturunan atau predisposisi genetik. Yang kedua ada faktor lingkungan, pengalaman masa kecil, trauma, dan kondisi seksual. Yang ketiga ada faktor sosial, kecenderungan psikologis, dan gangguan kepribadian. Pengobatan parafilia. Pengobatan parafilia bertujuan untuk mengurangi perilaku atau dorongan seksual yang tidak sesuai dengan bantuan individu, mengembangkan pola perilaku yang lebih sehat. Pendekatan pengobatan seringkali bersifat multidisiplin dan mencakup terapi psikologis, farmakologis, serta strategi dorongan sosial. Yang pertama ada terapi kognitif, mengubah pola pikir dan perilaku. Terapi perilaku mengubah perilaku seksual yang tidak normal. Pengobatan farmakologis, menggunakan obat untuk mengurangi kecenderungan seksual yang tidak normal. Oke, kesimpulan. Parafilia adalah pola ketertarikan seksual yang tidak lazim yang dapat melibatkan faktor biologis, psikologis, dan lingkungan, serta memerlukan penanganan jika menyebabkan distres, gangguan fungsi, atau risiko berbahaya. Pengobatannya meliputi terapi psikologis, farmakologis, dan dukungan sosial untuk membantu individu mengelola dorongan dan perilaku secara lebih sehat. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah menyimak video saya.
Jadi di sini saya ada satu video yang berkaitan dengan parafilia. Kawan-kawan penasaran? Mari sama-sama kita saksikan video parafilia. Kalau kita membahas tentang kelainan seksual, ini merupakan parafilia. Jadi parafilia ini jenisnya banyak ya. Ada voyeurisme, jadi mengintip. Kemudian kebiasaan suka menggesek alat kelaminnya ke tubuh orang lain. Lalu juga ada eksibisionisme, memperlihatkan alat kelamin ke orang lain. Ini merupakan parafilia yang merupakan gangguan, termasuk fetis tertentu, di mana fetis yang dikatakan gangguan adalah kalau seseorang hanya bisa mendapatkan kepuasan seksual dengan benda-benda non-seksual ya, atau bagian tubuh yang non-seksual. Contohnya apa? Misalnya kaki, kemudian tangan, ya, betis. Ini merupakan bagian tubuh yang sebetulnya bersifat non-seksual, atau barang-barang tertentu seperti kain jarik, kemudian sepatu. Kalau seseorang hanya bisa mendapatkan kepuasan dengan menggunakan barang-barang tersebut, maka inilah yang dikatakan sebagai fetis yang parafilia. Dan parafilia dapat ditegakkan diagnosanya kalau sudah berlangsung lebih dari 6 bulan dan membuat orang ini mengalami stres tersendiri, di mana dia sulit untuk mengendalikan gangguan atau kelainan yang dia alami.